Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya di channel YouTube-nya Multi Teknik Elektro. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi membuatkan sebuah postingan tentang pembelajaran atau tentang pemahaman seputar teknik elektro, dan yang utama yang sekarang kita bahas adalah untuk unit TV tabung atau TV CRT. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu B+ ya. Karena terkadang masih ada rekan-rekan juga yang masih tahap belajar atau tahap proses pengetahuan tentang elektronika. Seringkali ada yang keliru seputar pemahaman apa itu B+, kemudian yang mana bagian B+, dan untuk apa supply B+ ini. Oke. Nah, di sini kali ini kita akan bahas itu dan cara pengecekannya seperti apa untuk bagian tegangan B+. Oke. Yang pertama yang perlu rekan-rekan ketahui dan rekan-rekan pahami, B+ ini adalah tegangan di mana tegangan yang ada pada TV ini ada yang dinamakan B+ atau tegangan B+ ya. Tegangan B+ ini rentang untuk tegangannya itu sekitar 110 sampai 130 volts DC ya, tergantung unit TV. Dan sedangkan pada postingan ini saya bahas ini ada unit TV sub ya, sub Alexander, di mana unit TV ini atau unit TV dari sub tegangannya sekitar 125 volt. Lain halnya dengan TV Cina dan juga merek Voletron, itu untuk tegangannya sekitar 110 sampai 115 volt. Kalau untuk TV Cina biasanya tegangan di 110 atau 112 ya. Tetapi untuk tegangan normalnya atau maksimalnya di 115 volt DC. Nah, di sini kita bahas yang mana untuk bagian tegangan B+ dan untuk apa tegangan B+ ini. Nah, pada unit TV ini kita cari elko ya. Kita cari elko yang di body elko ini tertera atau tertulis 160 volt ya. 160 volt, 40 mikro dan juga 100 mikro. Kita cari ya di blok sekunder ya. Nah, antara sekunder dan primer jangan sampai keliru ya. Karena seringkali ada yang keliru juga antara mana primer, mana sekunder. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, untuk blok primer yaitu dia adalah blok regulator. Nah, ini blok regulator yaitu blok dimana tegangan ini untuk mengatur atau untuk mengubah dari tegangan AC ke tegangan DC dan diubah lagi ke tegangan AC. Kemudian maka outputnya keluar di sekunder ya. Ini untuk blok primer. Jadi blok primer itu blok primer itu dia adalah dimana ini adalah untuk high voltage ya. Ketika kita sentuh dengan tangan, maka blok ini dia akan nyetrum karena dia terhubung langsung dengan tegangan 220 volt AC dari PLN. Sedangkan untuk blok sekunder ya, blok sekunder sebelah sini. Blok sekunder ini apabila kita pegang atau kita terkena tangan kita, ini tidak akan nyetrum. Karena ini sudah ada isolasinya ya. Yaitu dia menggunakan trafo switching ini. Jadi sesudah output dari trafo switching ini, blok ini tidak akan nyetrum apabila kita sentuh atau kita pegang ya. Oke ya. Itu untuk penjelasan antara
mana sekunder dan mana primer. Jadi kalau primer dia ada tanda putih di sini, garis putih ya. Kalau ada garis putih ini menandakan pokoknya kalau ada elko ya, kita pahami. Kalau ada elko yang tegangannya 400 volt, oke, perlu dipahami. Apabila ada elko yang gede yang tegangannya 400 volt ya, atau 450 volt, maka sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah blok primer. Oke, perhatikan, pahami. Apabila ada elko yang 400 volt atau 450 volt, itu sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah blok primer atau blok high voltage, yang mana apabila kita sentuh dengan tangan maka dia akan nyetrum, ada sengatan listrik karena dia terhubung langsung dengan tegangan PLN 220 volt AC ya. Jadi jangan sampai tersentuh. Dan heatsinknya pun juga ini dia akan nyetrum ya, ada sengatan listrik. Oke. Kemudian apabila ada flyback kemudian elko ya, elko dan flyback, ada elko yang tulisannya 160 volt, maka sudah bisa dipastikan itu adalah blok sekunder atau low voltage, dimana apabila kita sentuh dengan tangan itu tidak akan nyetrum. Oke ya. Nah, kita bahas lagi, kita kembali lagi apa itu B+. Nah, di sini kita cari elko yang tegangannya 160 volts DC. Cari. Nah, kan? Nah, kita cari elko yang 160 volt. Nah, ini elko 160 dan ini juga elko 160. Coba kita perhatikan dari jarak jauh, dari belakang ya, kita lihat dari belakang. Nah, ini untuk belakang unitnya seperti ini. Ini untuk jack RCA, ini untuk tuner, ini flyback. Kita perhatikan elko yang 160 volt, elko 160 volt atau untuk tegangan B+, dia biasanya elko-nya tuh yang paling gede di blok sekunder ya. Ada elko yang paling gede dan tulisannya 160 volt. Oke, perhatikan. Apabila ada elko yang tulisannya atau tulisan di bodinya yaitu 160 volt, itu sudah bisa dipastikan bahwa dia tegangan B+. Tegangan B+ itu yaitu tegangannya kalau untuk TV sub 125 volt DC. Dan elko ini berdekatan dengan trafo switching. Nah, ini trafo switching ya. Nah, ini trafo switching. Ini elko 160. Kedua ini trafo 160. Oke, perhatikan. Apabila ada elko 160 volt dan berdekatan dengan trafo switching, itu sudah bisa dipastikan bahwa elko ini adalah elko B+ atau untuk supply tegangan B+. Rentan tegangan dari 100 dari 125 volt DC untuk TV sub. Oke ya. Nah, lalu tegangan B+ ini untuk apa? Tegangan B+ ini fungsinya untuk mensuplai flyback atau FBT ya. Jadi flyback ini dia membutuhkan tegangan sekitar 125 volt DC untuk TV sub. Kalau untuk Polytron dan Cina 115 volt. Awas ya, jangan keliru ya. Antara 115 sampai 125 volt DC. Jadi flyback ini dia membutuhkan tegangan 125 volt DC. Maka supply untuk flyback dia disuplai oleh tegangan B+ 125 volt.
dari output trafo switching ini. Ya. Jadi apabila kita menemukan keluhan di lapangan atau menemukan kejadian misalkan mati total, maka yang perlu kita cek pertama kali ya adalah di primer dan juga B+. Kalau untuk saya acuan pengecekannya itu di tegangan B+ dan juga primer atau di tegangan elko yang gede ini ya, elko yang 400 volt, kemudian B+. Apabila menemukan kerusakan, entah kerusakan apapun juga, saya pasti yang pertama yang saya cek adalah tegangan B+. Oke ya. Karena tegangan B+ ini untuk mensuplai flyback, oke. Dan flyback ini juga mengeluarkan tegangan untuk supply 180 volt untuk blok RGB dan juga 24 volt untuk tegangan vertikal. Maka apabila playback tidak bekerja ya, apabila playback tidak bekerja atau tidak mendapatkan supply arus listrik dari tegangan B+ 125 volt, maka sudah bisa dipastikan tegangan RGB belum tersuplai, kemudian tegangan vertikal belum tersuplai, yang bisa mengakibatkan TV mati ataupun protek ya. Apabila playback ini tidak bekerja, maka TV akan dalam keadaan protek. Apabila kita nyalakan, berikan arus listrik, maka lampu akan sempat menyala dan kemudian mati lagi. Itu dinamakan mati protek ya. Jadi yang perlu diperhatikan, apabila playback atau FBT ini belum mendapatkan supply dari tegangan 125 volt dari B+, maka sudah bisa dipastikan tegangan 180 untuk supply RGB dan tegangan 24 volt untuk supply vertikal ini tidak akan mendapatkan arus listrik sama sekali, yang mengakibatkan nanti akan protek atau mati. Maka yang pertama yang perlu kita cek adalah tegangan B+. Oke, sampai sini ya. Sampai sini sudah dipahami ya. Kita belajar bersama-sama. Di sini kita bedah untuk apa tegangan B+ ini. Jadi tegangan B+ untuk supply playback. Oke ya. Nah, lalu untuk cara pengecekan tegangan B+ ini seperti apa? Bagaimana cara pengecekannya? Oke, kita lakukan proses cara pengecekannya. Yang pertama kita siapkan entah itu ampometer analog ataupun juga digital. Oke, kita gunakan ampometer atau multitester yang digital ya. Untuk cara pengecekan B+, di bawah PCB ini ya. Jadi kita pengecekannya adalah di bawah PCB. Oke, kalau tidak di bawah PCB, kita bisa mengecek langsung di dioda ini. Nah, dioda, ada dioda kan? Oke, ada dioda. Untuk cara pengecekan B+, kita balik ya, kita balik untuk PCB-nya. Oke. Untuk cara pengecekan tegangan B+. Perlu diperhatikan untuk cara pengecekan B+. Kita cari dulu jalur yang ke kaki elko gede yang tadi ya, ke kaki elko 160 volts. Kita cari, nah di sini. Nah, ini untuk supply tegangan B+ ya. Sini nih. Nah, ini untuk B+, oke, perhatikan. Pokoknya kita cari untuk kaki elko yang 160. Nah, ini kaki elko 160. Ini untuk positifnya ya. Oke.
kita siapkan dulu untuk apometernya. Untuk probe yang warna hitam, kita tancapkan langsung ke bagian ground atau negatif dari unit PCB. Kita langsung gunakan yang ada pair di sini nih. Ini ada pair. Karena pair ini dia adalah ground ya, atau negatif ya. Kaki negatif keseluruhan dari semua PCB. Nah, ini kita pasangkan. Ini untuk probe negatif atau probe hitam dari apometer. Nah, kemudian ini untuk positifnya. Kemudian kita pindahkan selektornya. Kemudian kita ubah di volt ya, ini volt ya. Kita volt DC. Di volt DC, oke. Sambil diperhatikan. Ini adalah untuk tegangan B+. Ya. B+ untuk tipe sub yaitu 125 sampai 130 volt DC, tergantung dari unit tipe itu tersendiri ya. Nah, kita sambungkan dulu untuk listriknya ya. Ini kita colokkan ke listrik 220 volt. Nah, ini untuk tegangan B+, kita cek. Nah, untuk B+ nya di sini tertera 125 volt DC. Oke ya. 125 volt DC. Dimana menandakan apabila tegangan 125 volt DC ini sudah ada, maka untuk tegangan RGB juga harus ada 180 sampai 190 volt DC. Nah, 187 volt DC. Ini sudah normal. Kemudian untuk tegangan vertikal kita cek. Tegangan vertikal sebelah sini, sebentar. Nah, ini nih. Untuk tegangan vertikal kita cek juga. Kalau untuk ini tegangan 124 volt DC. Sini. 124, maaf, maksud saya 24 volt ya. Sorry, 24 volt DC. Ntar mana itu, cari di sini nih. Oke. Di sini tertulis 25,4 volt DC. Ini normal ya. Jadi apabila tegangan B+ sudah ada 125 volt, maka sudah bisa dipastikan tegangan RGB 180 ada. Kemudian untuk vertikal 25 volt ada. Oke ya, jadi seperti itu patokannya ya untuk proses tahapan pengecekan tegangan utama, dimana apabila TV ini dalam mengalami kerusakan. Jadi acuan atau patokan utama yang perlu dicek adalah tegangan B+, 180 volt, dan juga IC vertikal itu sudah harus hadir ya. Apabila tegangan di 125 volt tidak keluar, maka yang perlu kita cek adalah di bagian primer. Oke ya, seperti itu ya untuk pengetahuan dari apa itu tegangan B+. Nanti kita lanjut lagi ke tahapan berikutnya. Oke, mungkin cukup sekian dulu tutorial dari saya. Mungkin apabila ada salah-salah kata atau kurang dipahami dalam penjelasannya, boleh berikan kritik dan juga saran di kolom komentar, supaya saya bisa lebih baik lagi ke depannya untuk memberikan postingan untuk rekan-rekan semuanya. Oke, mungkin cukup sekian dulu tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.